Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di tengah bulan ini ya. Jadi kayak dengan kombinasi ini ya, hal pertama yang aku dapat adalah ada suatu kondisi ketidaknyamanan ya di dalam keluarga kamu. Pertama skenarionya adalah kayak ada faktor eksternal gitu yang mempengaruhi stabilitas, keamanan, kenyamanan, kayak mungkin ada orang-orang tertentu yang jahat atau ada situasi di luar keluarga kamu gitu yang mempengaruhi keluarga kamu. Atau skenario yang berikutnya adalah ketidaknyamanan ini antara kamu dan orang-orang tertentu di dalam anggota keluarga kamu, mungkin keluarga langsung kayak ayah, ibu, kakak, adik, atau kayak tidak langsung gitu ya, sepupu, paman, bibi, kakek, nenek. Ada suatu ketidaknyamanan uh, dengan orang-orang terdekat kamu ya, sangat mungkin keluarga, bisa jadi juga di circle kamu, misalnya circle pekerjaan, circle pertemanan, tapi highlightnya ini adalah keluarga karena di sini ada house gitu ya, house lalu ada tree. Tree itu juga berhubungan dengan fondasi, sesuatu yang berhubungan dengan akar kamu, keluarga kamu ya. Karena kenapa aku bilang ada suatu kondisi ketidaknyamanan, general energi kamu itu adalah transit ya, kata kuncinya climate. Climate itu kalau aku bicara dibaca di buku panduannya itu bicara tentang suatu kondisi yang kamu hadapin sekarang dan itu rasanya tidak nyaman. Tapi dengan ketidaknyamanan itu kamu perlu belajar sesuatu atau nantinya setelah situasi itu udah lewat kamu bisa memahami sesuatu hal ya. Karena gini, aku melihatnya gini, pertama ini situasi yang tidak nyaman untuk merubah cara pikir kamu, merubah hati kamu ya, untuk kamu belajar untuk fleksibel, untuk adaptif, bahkan mungkin untuk belajar compassion atau unconditional love ya. Kenapa perlu ada yang berubah gitu? Karena di energy oracle kamu kan yang deret pertama itu ada broken heart ya, ada hati yang terluka. Tapi kartu keduanya energy oracle itu adalah the world gitu. The world itu berbicara pertama bisa tentang adanya jarak gitu, faktor jarak dalam dalam situasi yang kamu hadapin sekarang, bisa bisa kayak mungkin beda pulau, beda negara dengan orang-orang yang kamu signifikan hadapin, atau the world itu perlunya untuk berubah secara pemikiran gitu ya, berpikir untuk melihat dari misalnya perspektif yang beda, misalnya put yourself in another shoes gitu ya, posisikan diri kamu di orang yang satunya gitu. Itu yang aku maksud dengan perlu adanya perubahan dalam berpikir. Lalu juga di kartu tarotnya itu ada si hangman. Hangman itu berbicara tentang fleksibilitas, adaptif, dan pencerahan gitu. Lihat kepalanya itu kayak ada lingkaran kuning yang merepresentasikan adanya perubahan di kepalanya dia, merepresentasikan juga adanya pencerahan gitu. Oke, di deret ini juga ada Five of Cups dan Queen of Cups gitu. Mungkin ada hal-hal terjadi, ya udah gitu. Ada yang terjadi terus kamu sedih, kamu kecewa. Mungkin kekecewaan itu juga dirasakan anggota keluarga kamu yang lain atau orang-orang terdekat kamu. Tapi ya udah gitu. Sesuatu yang udah terjadi kita nggak bisa merubah gitu. Yang ada kita hanya bisa belajar dan move on sama hidup kita. Memang kalau dibicarakan itu untuk aku sendiri kadang bicara itu lebih mudah ya. Ada hal-hal yang secara manusiawi untuk dipraktekkan langsung itu yang sulit ya, untuk move on gitu, misalnya untuk ikhlas, untuk memaafkan. Tapi ya udah, karena Five of Cups itu energi kekecewaan kamu atau kita seringkali in general fokus pada apa yang sudah gagal, fokus pada apa yang sudah bikin kita kecewa, atau fokus apa yang sudah hilang. Tapi kita lupa bahwa kita masih punya loh hal-hal lain di hidup kita yang juga nggak kalah berharganya gitu dan masih ada, masih bisa kita lihat, masih bisa kita apresiasi, masih bisa kita syukurin gitu. Dan kadang fokus kita tuh terpaku pada semua hal yang udah lewat di belakang. Jadi kita lupa bahwa kita masih punya hal-hal itu gitu, misalnya kita masih punya orang-orang terdekat yang masih support kita, masih punya pekerjaan, masih punya atap rumah, masih bisa bernafas, masih sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Itu contoh seperti itu. Dan dengan Queen of Cup di sini, Queen of Cups itu kan berbicara kematangan emosional, berbicara juga tentang compassion, berbicara juga tentang sosok orang yang sangat spiritual dan sangat intuitif. Itu dia tadi, kayak ketidaknyamanan ini diperlukan untuk kamu mungkin meregulasi emosi kamu dengan lebih baik lagi. Atau gini, ini kayak momen yang akan men-trigger sesuatu dengan kemampuan spiritual kamu atau perjalanan spiritual kamu. Dan ini juga bisa ya awal yang baru untuk kamu belajar tentang compassion atau unconditional love. Karena gini, perspektif, perubahan hati, perubahan pemikiran itu kayak tema dari si Queen of Cups yang aku dapat ya secara intuitif, dengan Queen of Cups dan si Hangman. Dan ini adalah pemberian dari semesta buat kamu ya, dengan kamu perlu nih ngelewatin
ketidaknyamanan ini dulu ya, kayak kalau kamu bisa ngomong, ngapain sih Kak, siapa yang mau gitu dengan kondisi yang tidak nyaman gitu ya. Ibaratnya kalau semuanya jalan kamu mulus, hidup kamu baik-baik aja, kayaknya tempat kamu tuh kayak ketika semua udah baik-baik aja, kayaknya tempat kita udah bukan di dunia ini lagi deh. Mungkin tempat kita sudah ada di surga bersama para malaikat, di mana tidak ada lagi luka dan air mata gitu. Tapi selama kita masih hidup di bumi, ketidaknyamanan itu akan selalu jadi bagian dari perjalanan kita. Tapi dengan ketidaknyamanan, kita pasti belajar sesuatu gitu ya. Untuk kita berevolusi, bertumbuh, setidaknya gitu. Setidaknya paling simpel aja gitu. Ada yang berubah gitu dengan kekuatan dan kedewasaan kita. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.